Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang terus mengasihi kami tanpa henti, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terus melanjutkan kehidupan. Untuk itu saat ini kami kembali rindu mendengarkan sabda Tuhan dan membiarkan sabda itu mengubah kehidupan kami. Tuntunlah kami supaya firman-Mu dapat dipahami serta kami diberikan kekuatan supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami pada saat ini sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini berbuat baik kepada orang lain tidaklah mudah. Mengapa? Karena terkadang meskipun kita sudah berupaya baik atau berusaha yang baik, saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini berbuat baik kepada orang lain tidaklah mudah. Terkadang meskipun kita sudah berbuat baik kepada orang lain, belum tentu kemudian orang lain bisa menerima dengan baik akan apa yang kita lakukan. Hal ini seringkali membuat kita merasa bingung. Bahkan bisa saja setiap kita yang berbuat kepada orang lain direspon dengan cara yang sebaliknya. Nah, saudara, jika kita ada dalam kondisi yang seperti ini, apakah kemudian kita berhenti berbuat baik? Nah, untuk itu mari bersama kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperboleh pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan firman ini, Yesus diperhadapkan kepada kondisi yang tidak mudah. Meskipun Yesus sudah berbuat baik, ternyata dia tidak mendapatkan perlakuan yang menyenangkan. Dia ditolak, dia dibenci. Hal ini tercermin dalam pembacaan Injil kita hari ini, di mana Yesus yang telah menyembuhkan seorang yang sakit di rumah ibadah pada hari Sabat. Namun, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi malah mencari-cari alasan dan celah untuk menyalahkan Yesus. Mereka beralasan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang tangannya sakit pada hari Sabat, dan menurut hukum Yahudi, hal itu adalah hal yang salah. Sebab hari Sabat adalah hari yang sakral yang tidak boleh digunakan untuk bekerja. Meskipun dalam bagian ini Yesus melakukan kebaikan, menyelamatkan nyawa, menolong mereka, tetapi tetap saja orang-orang ini tidak menyukai dan menyalahkan Yesus. Yesus tetap melakukan kebaikan. Yesus tetap tidak undur. Untuk itu kita bisa melihat satu respon yang Yesus lakukan dengan bertanya kembali kepada orang-orang itu dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Apa yang lebih baik dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan hidup atau membinasakannya? Sebab bagi Yesus aturan bukanlah sebuah halangan untuk berbuat baik. Saudara, pertanyaan ini juga bisa kita renungkan. Apakah karena aturan atau penolakan kemudian membuat kita berhenti dalam berbuat baik? Apakah kita akan berhenti berbuat baik karena kita tidak dihargai oleh orang lain? Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk terus berbuat baik,
meskipun akan ada orang yang membenci dan tidak menyukai, bahkan tidak menghargai akan apa yang kita lakukan. Saudara, berbuat baik adalah sebuah identitas dari orang percaya. Sebab Yesus telah mengajarkan dan memberikan teladan bagi kita. Jadi, ketika kita berhenti berbuat baik, sebenarnya kita sudah kehilangan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Maka saudara, beranikah kita untuk terus melakukan kebaikan bagi sesama kita? Tuhan memanggil kita untuk memberkati dan mengasihi orang lain. Maka mari bersama jadikan hal ini sebagai tujuan hidup kita di dalam kehidupan hari lepas hari bersama dengan Yesus. Kiranya melalui permenungan ini kita semakin diteguhkan untuk berbuat baik, apapun yang akan menjadi resiko kita. Sebab panggilan Tuhan itu sudah sangat jelas diberikan kepada setiap kita. Untuk itu, mari bersama kita memperjuangkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita akan menutup kembali permenungan kita di dalam doa. Bapa, ampuni kami ketika seringkali kami kebingungan di dalam sebuah kondisi. Bagaimana kami harus berbuat baik atau tidak. Acap kali kami lebih condong untuk menghindari ketika ada orang-orang yang menolak apa yang kami lakukan. Tapi firman-Mu dengan tegas mengingatkan kami bagaimana Tuhan memanggil kami untuk terus menyatakan kebaikan. Sebab itu adalah satu identitas yang harus ditunjukkan, menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Maka ajalah kami di tengah segala pergumulan dan kehidupan kami. Mampukan kami, berikan kami kekuatan supaya firman-Mu menjadi nyata atas setiap hidup kami. Inilah Tuhan, doa dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.